필리핀도 우리가 절대 쉽게 생각하지는 않고 우리 선 Hai Sobat Timnas Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Richard Sports TV berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini Richard Sports TV akan membahas kabar buruk Timnas Indonesia dan Noaini yang beberapa waktu lalu membuat heboh jagat raya. Sebelum kita bahas, ada baiknya kalian bantu channel Richard Sports TV dengan cara like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru, terpopuler seputar Timnas Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama ayo kita mulai. Kabar buruk menghantui Timnas Indonesia, dihantam badai cedera jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Badai cedera itu membuat 4 pemain absen dan 2 pemain mengkhawatirkan dalam daftar pemain Timnas Indonesia. PSSI resmi merilis daftar 27 pemain Timnas Indonesia, Sabtu tanggal 2 November, yang dipersiapkan untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 27 pemain yang dipanggil, tidak ada nama Asnawi Mangkualam, kiper Hernando Aris Sutaryadi dan winger Malik Rizaldi, dan yang terbaru Mes Hilgers. Padahal Asnawi dan Hernando merupakan langganan Timnas Indonesia, sedangkan Malik sedang tampil impresif. Asnawi terpaksa absen memperkuat Timnas Indonesia karena cedera. Kapten Timnas Indonesia mengalami cedera hamstring saat memperkuat Port FC melawan Nahon Ratchasima pada tanggal 19 Oktober lalu. Sebelumnya pihak Port FC menyebut Asnawi akan absen selama 2 hingga 4 pekan. Hal yang sama dialami Hernando Ari yang harus absen memperkuat Timnas Indonesia karena mengalami cedera bahu kiri. Malik yang sempat bermain cukup apik ketika melawan Bahrain, Oktober lalu, juga harus absen karena cedera. Pihak Persebaya menyatakan Hernando dan Malik mengalami cedera saat melawan PSM pada tanggal 23 Oktober lalu. Hernando dan Malik dipastikan absen memperkuat Persebaya melawan PSIS Semarang di Liga 1 hari ini, Sabtu, tanggal 2 November. Sedangkan Mes Hilgers baru-baru ini mengalami cedera saat Twente mengalahkan Willem II Tilburg 1-0 dalam lanjutan Liga Belanda musim ini. Bek Timnas Indonesia Mes Hilgers hanya turun 1 babak di laga ini dan ditarik keluar karena cedera. Bertanding di Stadion Koning Willem II, Sabtu tanggal 2 November, malam WIB, Hilgers tampil menjadi starter di lini belakang Twente. Ia berduet dengan Max Bruns sebagai bek tengah. Namun pada menit ke-38, Hilgers sempat mengerang kesakitan usai terjatuh ketika mengejar bola melawan salah satu pemain Willem II. Meski bisa melanjutkan laga, namun bek berdarah Sulawesi ini kemudian diganti oleh Gustav Lagerbielke saat turun minum. Selain 4 pemain yang absen karena cedera, ada 2 pemain lainnya yang masuk daftar pemain Timnas Indonesia yang rentan absen karena cedera. Ketiga pemain itu adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Justin Hubner. Jordi Amat harus dipulangkan ke klub usai laga melawan Bahrain, tanggal 10 Oktober lalu, karena cedera. Jordi tidak pernah bermain sejak kembali ke JDT. Sandy Walsh juga mengalami cedera usai melawan Bahrain. Pemain KV Mechelen itu kemudian tidak dimainkan Shin Tae-yong saat melawan China 5 hari kemudian. Sejak kembali dari memperkuat Timnas Indonesia, Sandy tidak bermain untuk klub. Dia hanya duduk di bangku cadangan ketika melawan KV Kortrijk dan FC Vedender, dan kemudian tidak masuk skuad saat melawan La Louvière. Sementara Justin Hubner kembali ke skuad Timnas Indonesia setelah absen melawan Bahrain dan China karena cedera. Hubner melalui akun Instagram miliknya memastikan dirinya dalam kondisi terbaik jelang memperkuat Timnas Indonesia. "Saya kembali," tulis Hubner melalui Instastory sambil mengunggah foto mencetak gol dalam sesi latihan Wolverhampton U21.
Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Jepang pada tanggal 15 November dan kemudian menjamu Arab Saudi pada tanggal 19 November. Pertandingan sama kemarin juga kan ada bahas timnas kita nggak Pak? Titip apa? Saya rasa Pak Prabowo punya komitmen penuh kemarin ke saya, Pak Erik, jangan takut, pemerintah akan mendukung terus, pastikan sepak bola kita punya program berkelanjutan. Saya tahu November itu beliau menjadi presidennya, ya jangan pernah komitmen yang sama. Saya terima kasih Pak. Siap. Ya. Siapa yang tidak tahu sosok satu ini? Noaimi Bahrain yang bikin heboh jagat raya Indonesia, dengan postingannya kontroversi di sosial media, yang bikin semua warga Indonesia meradang. Mungkin dia tidak tahu akibat berurusan dengan Indonesia di mana warga Indonesia ditetapkan sebagai negara terbesar di dunia, penduduk terbanyak di dunia dan pengguna media sosial terbanyak di dunia, di mana di dalamnya begitu terdapat orang-orang pintar di dalamnya. Nah tadi malam sekitar jam 21.20 waktu Bahrain atau jam 1.20 waktu Indonesia, Noaimi Bahrain live streaming di sosial media sosialnya. Pada saat itu masuk hacker Indonesia ke dalam room media sosialnya setelah mereka bertanya jawab. Singkat cerita, hacker menyuruh Noaimi membuka akun Instagramnya yang telah dihack. Sangat terkejut dan shock Noaimi di mana akunnya diacak-acak oleh sang hacker. Awalnya Noaimi marah-marah dan menangis, tidak percaya akunnya dihack. Selang beberapa menit amarahnya reda dan dia minta maaf, memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya di masa lalu, dan hacker pun mengembalikan akunnya seperti semula. Pastinya warga Indonesia menginginkan akunnya tidak usah dikembalikan, musnahkan semua akunnya, biar dunia tahu kekuatan warga net Indonesia.